yang cara 4 tahun setelah dulu sempat menjadi survivor cancer, terus banyak juga berita-berita hoax yang menerpa Eyang, gimana Eyang? Jantung, Iya bener, cancer jantung. bener. Ini gimana yang cara mensyukurinya ya? Ya, Nggak ada gitu yang gimana yang nih kabar yang hari ini yang ya nggak apa-apa. Aku udah sering kok dibilang nggak ada. tapi gimana yang reaksi yang pertama kali melihat berita hoax itu yang Aku cuma apa lu mau kate deh. Aku bilang aku kan orang Jakarta udah sekarang, ya mah nggak orang Jawa, tapi kan udah lama di Jakarta jadi orang Jakarta bilang apa lu mau kate dan sekate-kate lo. tapi yang sendiri sempet kesel atau malah dibawa fun aja yang mendengar berita hoax itu ya? Aku sih nggak ada kesel, nggak ada apa ya. Itu kan ya kan orang satu yang ngomong, tapi memang aku jadi dapat telepon terus mesti jawabin telepon seamber-kamber. Nah, Ya, yang sendiri tapi ya katanya nggak apa-apa. Aku cuma bilang masih hidup, masih hidup. Tuhan belum ngambil, jadi masih hidup. tapi sebenarnya kesehatan Eyang sendiri di sekarang ini gimana Eyang? Masih sehat-sehat atau gimana? Atau ada gangguan atau gimana mungkin Eyang? Saya, Eyang sendiri. dia seperti kayak gini nih, sekarang nih baru ngapain ya? Sakit apa? Belekok. Ya biasa-biasa aja ya. Namanya juga 80 sekian. Bener, Ya. bener, bener, bener. Makanya untuk saya tahu diri. Selama COVID ini saya keluar rumah baru 4 kali. Oke. 2 suntik ya. Suntik buat suntik ya. 2. Ya, 1 ke dokter gigi. Oke. Nah, satunya terakhir kemarin kan aku sudah lama mau bikin apa jenenge klip untuk satu lagu yang namanya Dua Sejoli, karena saya ingin menghibur ibu-ibu pini sepuh, para orang tua-tua seperti saya ya. Itu bapak ibu yang sudah seumur-umur saya itu kan kadang-kadang pengen denger lagu yang dulu-dulu gitu, yang artinya yang ya kalau lagu saya kan lagu dulu, bukan lagu sekarang. Melodinya kan melodi saya, melodi kuno gitu. Jadi saya kepengen ya dua sejoli, dua sehati, berselimut kasih murni, suka duka menambah asri, cinta semakin bersemi. Nah itu kan membawa apa ya, nanti membawa ingatan beliau-beliau itu. Iya dulu saya waktu sama nyonyaku, waktu sama tuh suamiku, dulu kita pacaran, di sana bagus, di sini. Jadi bisa nostalgia untuk suasana mereka yang dulu, jadi terhibur. Nanti bisa mereka mungkin cerita berdua gitu, cekikikan, iya kamu dulu giniin aku juga diginiin kamu gitu. Maksudnya itu cuman karena apa ya ini pandemi itu kan panjang, jadi di hati saya ingin memberikan hiburan kepada beliau-beliau yang sudah pini sepuh. Kalau anak-anak mungkin nggak suka dengar lagu saya, karena lagunya mereka pun melodinya sekarang sudah lain. Nah, saya sudah tahu bahwa melodi saya yang dulu juga mau ke sini nggak ngerti. Nah, artinya pasti lain deh. Ya namanya ya sudah deh. Yang itu punyamu, yang itu punyaku. Oke, Eyang, halo, sorry. Tapi kadang-kadang ada 1-2 yang buruk gitu, tapi saya masih bisa nikmati lagu anak-anak. Cuman kalau orang tua yang itu yang bukan musiknya nggak seperti saya bergaul dengan segala macam musik kan lain. Makanya saya bikin itu rekaman syuting. Tahu nggak, malamnya saya gemeter karena saya tahu ini kalau syuting mesti ketemu orang segini banyak, mesti itu
itu gemeter sampai nggak bisa tidur. Akhirnya cuma tidur sebentar. Pagi-pagi saya mesti bangun dandan. Dandan udah jam 8 dandan, jam 10 koprek. Saya udah nggak kuat, jadi saya tidur lagi, baru kebangun jam 1. Di sana udah nunggu, maaf ya Eyang itu kan. Jadi saya main itu tuh badannya setengah mateng. Badannya setengah mateng. Jadi ya enggak, udah jadinya ya ampun pasrah aja. Karena memang dalam keadaan tidak sehat itu. Ya, tapi Eyang sendiri kan ini alhamdulillah udah berumur, Eyang kan udah 80 tahun, tapi Eyang masih terlihat prima gitu Eyang untuk fisiknya Eyang, apalagi kan Eyang juga kemarin syuting klip gitu. Eyang ini gimana untuk menjaga kesehatan Eyang sendiri di masa pandemi? Ya, itu udah dibilang saya nggak keluar rumah. Oke. Ya, di rumah olahraga, main panas setengah jam, sama olahraga minum sampai keringatnya itu bisa 1 jam baru selesai. Okay. Terus nanti ya makannya diatur, dan ya kebanyakan saya memang ini ya home cooking, jadi jajan itu agak kurang karena saya harus ngurangi garam, ngurangi gula, ngurangi fat. Ya udah, nasi aja saya cuma 2 sendok, bukan 2 centong ya, 2 sendok. Nah baru sayur boleh seberapa, ikan boleh seberapa. Kalau daging itu sebulan sekali baru daging. Kayaknya ikan, ayam, gitu. Oke. Kalau olahraga sendiri, olahraga kayak gimana sih yang Eyang lakukan gitu? Apa aja kadang-kadang ya itu sepeda statis, kadang-kadang ya olahraga apa aja yang apa ya, stretching, yang gitu-gitulah. Okay. Pokoknya bisa menggerakkan seluruh badan dan nengok badan sebenarnya terus gini terus gitu, dan seluruh badan itu digerakkan untuk ya supaya jangan syarafnya nggak gagil. Benar-benar. Oke. Kalau Eyang sendiri, kalau untuk suara sendiri gimana Eyang untuk menjaga kualitas suara Eyang? Kan sampai sekarang juga masih bagus. Eyang gimana cara menjaganya Eyang? Dijaga itu pakai satpam. Apa? Eyang lucu. Maksudnya ambil satpam 9, suruh jaga depan belakang atas ke bawah. Ya udah gitu aja. Ya atau mungkin apa ya? Ya gitu aja. Atau mungkin ada makanan yang Eyang ini kali Eyang, mungkin yang Eyang jangan makan atau gimana Eyang? Pantangannya gitu, mungkin ada makanan pantangan gitu bagi Eyang. Ya tidak boleh makan racun gitu cara. Eyang ngelucu mulu nih. Jangan makan racun. Jangan itu ngemil paku, jangan. Tapi kalau minyak gitu Eyang mungkin udah dikurangin kali ya Eyang ya. Harus yang ini kali yang Eyang. Mungkin kalau yang gorengan-gorengan gitu harus berminyak gitu dikurangin berarti Eyang ya. Oh iya, itu tuh paling bahaya itu. Saya itu badan saya ini kan udah rusak setelah kena cancer. Tadinya kan 60. Yeah. Begitu saya di kemo, dokter bilang bahwa Anda nanti akan susah makan, ada ini, anak itu, dan tahu nggak? Begitu di kemo sampai di rumah lapar. It's 2 hours makan. Jadi tuh makan sampai akhirnya saya waktu di sana 2,5 bulan dari 60 jadi 84. Waduh. Rasain loh. Yang dibilang. Nah, itunya sendiri stadiumnya naik, yang tadinya saya datang 1,5, di sana 2,5 bulan hampir 3. Wah, saya protes dong sama Tuhan. Tuhan, gimana nih saya? Kebetulan waktu itu datang sakit. Baru sekali itu yang namanya sakit. Itu sakit apa namanya? Sakit setan, edan, gendeng. Wah, pokoknya habis-habisnya sakit.
Tuhan, badan saya sakit semua ini, kenapa? Kenapa saya datang 1,5, sekarang mau 3, gimana? Udah, kalau saya tidak dipakai di dunia lagi, sudah ambil saja. Tuhan mau taruh di mana? Tapi bahasa Jawa ngomongnya kamu nanti nggak tahu. Mau taruh di mana aja, terserah, ambil aja. Kalau saya sudah tidak akan dapat tugas lagi dari Tuhan. Tapi kalau saya masih ditugaskan, kasih saya isyarat. Gitu. Setengah jam kemudian saya suruh anak saya beli tiket Jakarta tomorrow early in the morning. Oh, oke. Early in the morning. Udah beli sampai dia ke kapal terbang. Mama tuh mau ke Jakarta, mau ngapain? Nggak tahu. Ya udah, tahu-tahu dia di atas mobil habis turun dari kapal terbang, cerita kalau temennya itu kena stroke, itu separuh udah nggak bisa bergerak, mana orangnya mobile, cantik, wow, udah mau gila gitu dia. Itu dia ambil meditasi, katanya 13 hari sembuh, mah. Kamu punya teleponnya? Punya. Bawa sini langsung, Pak, saya mau ikut meditasi. Ya, tapi mesti daftar dulu. Ya, ini saya daftarin, saya bilang gitu. Ya, tapi nggak pakai tapi, kasih nomor teleponnya, nomor rumahnya, aku besok datang. Enggak, tapi masih, Pak, tidak pakai tapi. Cepat kasih alamatnya. Ya, sebentar gitu. Kebetulan dia pikir ini orang gila, itu nyerondol, ngegas semuanya. Udah, akhirnya dia kasih. Udah, gimana Mbak Ibu Titi? Ini ada mau yang 10 menit duluan, 10 menit atau 15 menit. Emangnya kenapa? Dia sekali duduk mesti 1 jam, di lidah dilipat ini. 1 jam. Oh, berani nggak nyoba dulu, nggak usah. Oh, udah 1 jam. Di situ 5 jam. 1 jam istirahat, 1 jam istirahat, 1 jam. Sampai situ minum air putih. Air putihnya boleh bawa sendiri, boleh dari situ. Dan di situ tidak ada tidak ada lilin, tidak ada bunga, tidak ada segala macam, bersih. Cuman saya waktu mau itu, Tuhan, saya maafkan hamba telah merusak apa yang telah Tuhan berikan pada saya. Sekarang saya ingin membetulkan ini, tapi tidak akan berjalan tanpa izin-Mu ya Tuhan. Tolong izinkan saya akan mengambil meditasi. Tolong tuntun saya, tolong berikan saya keajaiban-Mu, supaya bisa kembali lagi, yang sakit itu menjadi sembuh seperti sedia kala Tuhan memberikan pada saya. Bismillahirrahmanirrahim. 1 jam minum air putih. Itu satu, di situ 5 kali ding. Tuh, selama 13 hari. Tapi lama-lama kan bisa di rumah sendiri, nanti yang 3 kali sana. Nah, hari itu semua itu udah saya ceritain ya, pokoknya jalannya udah orang tahu. Terus hari yang terakhir, tapi belum yang kelima, 13 hari yang kelima, mungkin baru yang kedua, yang ketiga. Saya kan sakitnya di kandungan terus ke bawah. Nah, biasanya kan cuma cekit di mana-mana, cekit, udah pokoknya gitu. Nah, yang terakhir itu yang dimana saya sakit kandungan sampai ke bawah, itu kayak semut 1.015 kapal tuh masuk ke situ, ujuk, diam aja. Tahu-tahu cling, saya terbang langit ke-1, langit ke-2, langit ke-3. Itu akhirnya aku di tempatnya itu kayak kayak pelangi warnanya itu di situ. Loh, Gusti, saya sudah diambil toh, saya sudah meninggal ini. Bagus, apa ini surga gitu. Pokoknya baru ngobrol, tahu itu cing gitu, seneng. Bis, turun lagi sampai di bawah. Saya kaget, saya tadi naik ke langit. Nah, itu namanya sembuh dari Hong Kong, saya bilang gitu. Bisa sembuh
Ya betul, itu caranya orang mau sembuh tuh macam-macam, ada yang nangis, ada yang ini, ada yang itu, tapi Bu Titi baik sekali, bisa dikasih tempat yang indah, itu sangat diterima, artinya ya apalah udah pokoknya. Oke, Mbak Peti, tiket Singapura early in the morning besok, pokoknya berangkat ke Singapura. Begitu ke Singapura itu semua udah dari yang ginekolog bilang clean, yang bagian sinar bilang clean, yang bagian kemo what happened, tapi pelan gitu, what happened, dia bilang clean, semua bilang clean. Matur kesuwun Gusti, terima kasih Gusti. Udah suruh 3 bulan kurang ke sana, jadi 1 tahun 4 kali. Setelah 1 tahun masih clean, tambah setengah tahun lagi clean. Sampai menghilang berarti ya Bunda Eyang ya. Betah gitu. Yang cara 4 tahun setelah dulu sempat menjadi survivor cancer, terus banyak juga berita-berita hoax yang menerpa Eyang, gimana ya? Jantung. Iya benar. Cancer jantung. Benar. Ini gimana yang cara mensyukurinya ya? Ya. Cara mensyukuri, ya udah terima kasih sama Tuhan. Ya karena selalu saya tuh apa-apa lapor sama Tuhan. Jadi kalau ngobrol sama Tuhan tuh boleh dikatakan ya, saben hari lihat langit juga. Selamat pagi langit, matahari, bulan, bintang dan segala isinya. Selamat pagi, selamat sore apa paginya. Apa bumi, alam semesta raya, yang di bawah bumi, yang di atas bumi, yang telah kau siapkan untuk seluruh umat manusia. Matur suwun, sese, arigato gozaimasu, thank you, merci, gracias, syukron, syukria, hansa, hamidah, spasiba. Matur kesuwun, nuhun pisan. Nuhun pisan, lengkap banget nih Oyang. Nuhun pisan, matur kesuwun. Terima kasih alam semesta dan para penjaga alam semesta. Kau telah berikan sesuatu yang indah buat negara saya, buat bangsa saya. Mudah-mudahan mereka semua bisa menikmati, bisa memelihara. Seperti kemarin aku lihat Pak Jokowi menanam pohon mangrove, nggak taunya bukan punya untuk Indonesia saja, nggak taunya dunia membutuhkan Indonesia. Anak-anak, betapa Tuhan memberikan karunia yang luar biasa buat bangsa Indonesia. Yuk kita syukuri dengan kita berbuat sesuatu, apa yang kita bisa, kita sumbangkan, kita berikan untuk negara dan bangsa ini dengan cinta, dengan kebanggaan, dengan bersyukur bahwa ya saya umur 84, saya hidup sendiri dari tahun berapa, kerja sendiri, golek duit dewe. Nah, saya tidak pernah mengeluh. Dan saya, kalau Anda mau tahu, kebetulan saya tuh yang memang orang dari kampung. Jadi saya hidup tuh ya apa adanya, nggak saya harus rumahku harus sereke meleke teke preke. Saya harus keluar dengan usur kutu-kutu atau dengan geblak enggak. Jadi saya tuh rumahku adalah rumah yang paling sederhana, tapi itu adalah surgaku. Ya. Dan saya juga, apalagi selama pandemi ini, saya tuh tidak pakai apa-apa karena tidak nyaman di hati kok aku dandan mereka dalam keadaan sakit. Ada waktu saya mendengar dokter itu belum sampai 50 yang meninggal, saya bikin, kulepas di kau pahlawan, kurelakan di kau berjuang demi tugas kemanusiaan. Kau berjuang di garda terdepan. Bila di kau teringat, ingat Tuhan, kau diberi satu kelebihan. Tegar
demi pengabdian terus maju pantang mundur. Air matamu berlinang, banyaknya kau kehilangan. Tuhan Sang Maha Penyayang, lebih banyak lagi yang kau selamatkan. Sujudku bagi pahlawan, para dokter, medis dan relawan. Manusiawimu sangat mulia. Terima kasih para pahlawan. Peluklah hamba-Mu kini hingga di surga nanti. Amin. Aku pinjam lagu Pantang Mundur versi Corona. Dan itu kemarinnya saya dikasih tribute to Titi Puspa yang dinyanyikan para dokter. Itu saya sampai merinding. Mereka menyanyi lagu saya semua. Ada yang marilah kemarin, ada yang kejam, ada yang aduh pokoknya lucu-lucu. Saya sampai ya Allah, tahu nggak Bapak Ibu, saya para dokter aku merinding. Terus ada lagi dokter-dokter dari Surabaya, dia mengisi lagu saya, dia mau ikut, dia sebagai backing vokal. Lagunya ini apa? Gimana lagunya? Apa ya? Kok lupa? Ya tuh nenek-nenek tuh gitu tuh. Wajar Eyang, wajar. Iya, kok saya lagunya bukan yang itu yang untuk anak cucu. Ya udah nanti aja. Eyang keren banget sama Eyang, suaranya masih keren banget Eyang, ya Allah. Jadi ada gini, kok saya gimana sih lagunya? Demi anak cucu yang Usuapkan madu. Lagunya gimana? Ya, Ya sudah nyanyi aja. usuapkan madu. Andai ku punya andaikan ku punya tangan berjuta, kan ku peluk satu persatu, ku suapkan madu. Lupa lagunya, lupa. Udah. Terus apa aja dia tanya. Siapa Eyang? Eyang, terakhir Eyang nih, apa pesan Eyang buat orang-orang yang menyebarkan hoax Eyang nih? Apalagi Eyang kan udah menjadi korban hoaxnya orang-orang Eyang. Apa? Pesan Eyang buat orang-orang yang menyebarkan berita hoax. Ya, apa ya cuman gini aja, itu kalau itu memang anggap lelucon ya sudah, asal jangan keterlaluan. Ya kalau dijatuhkan di saya tuh masih I don't care what do you want to say, what do you want to apa deh pokoknya. Yang penting kalau saya itu apa namanya kesera-sera. Apa yang terjadi terjadilah. Apa yang mesti dipusingin? Kalau memang bukan ya sudah. Jadi menurut saya gitu. Jadi ya itu apa, kembali lagi kayak presiden dikata-katain, boleh saja, ini kebebasan orang bicara, gak apa-apa. Saya dikatain ini itu nggak apa-apa ya. Cuman saya pesan aja, kalau di Indonesia itu ada yang namanya tata krama ya. Terima kasih kan. Ini itu. Ini itu. Udah nggak usah pakai dan geblak aja koprok-kotok lah, ngabisin tenaga. Udah nggak apa-apa. Oke. Cuman asal jangan sampai menjemerumuskan orang kepada yang namanya adu domba. Nah kalau itu betul-betul saya tidak rela dan tidak setuju dan tidak rela. Sadarlah bahwa Tuhan itu menciptakan kita itu sudah diberikan porsi masing-masing.
Anda segini, aku segitu, sampean segitu, panjenengan segitu, yang terhormat segini, yang sampean segini. Udah itu seperti saya, rumah saya kebakaran. Oh, Gusti ngersakaken ta, nggih monggo. Oh, Tuhan menghendaki, silakan. Rumahku kebakaran. Aduh. Betul itu habis entek. Finito. Semua udah selesai habis. Enggak, aku bukan nangis. Oh, Gusti ngersakaken nggih monggo. Nah, mungkin ya Tuhan terus nggak tahunya aku harus beli di sebelahnya karena aku sudah punya cucu, punya jadi rumahku harus agak gede. Nah, kan akhirnya gitu. Tapi kalau aku marah-marah, malah Tuhan kasih, udah kamu naik masuk di kota aja selesai. Ada hikmahnya ya Eyang ya. Selalu ada hikmah mungkin dari kejadian Eyang. Akan selalu ada hikmah berarti ya Eyang ya. Dari setiap kejadian Kalau mungkin dari Eyang. Hikmah iya. Suaramu hampir tidak kedengaran. Ini TV apa sih? Aku GTV Eyang. MNC Group GTV. benar. Oh ya titip aja. Apa katanya si siapa itu? Siapa yang sakit? Dorce. Oh iya udah Dorce Semoga benar. Semoga Tuhan memberikan kesembuhan Dor. Dor, kamu kenapa nggak dar lagi? Ayo bangun, dar. Amin. Semoga emang sembuh udah Dorcenya. Gusti berikan kesembuhan kepada Dorce. Semoga lekas sembuh, lekas berkarya lagi. Berikan juga bagaimana tanda terima kasih dia kepada alam semesta ini bahwa dia telah diberi sesuatu yang luar biasa. Semoga dia ingat bahwa itu adalah karunia Tuhan dan dikembali lagi ke Tuhan untuk supaya bisa menjadi sangu nanti kalau sudah dipanggil. Sembuh ya Dor, love you. Amin. Eyang, makasih banyak ya Eyang ya sudah bersedia diwawancara Eyang. Sehat-sehat terus Eyang, makasih Oke. banyak loh Eyang. Aku kasih salam dulu semua ya. Boleh. Kasih salam ya. Boleh. Assalamualaikum, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, rahayu, salam kebajikan, hormat, cinta dan doa bagi Anda semua seluruh Indonesia. Terima kasih. Maaf, sejuta maaf, 84 tahun banyak bikin salah. Banyaklah beri aku maaf sebanyak-banyaknya. Thank you, nuhun pisan, kepareng, matur suwun. Dah. Terima kasih banyak Eyang. Sehat-sehat terus Eyang ya, sehat-sehat terus Eyang. Audio Jungle.